Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misi dengan NIM D10511811070 dari jurusan Teknik Lingkungan Universitas Tanjung Pura. Saya akan menjelaskan tentang tahapan proyek konstruksi dalam mata kuliah manajemen proyek yang diampu oleh dosen Ibu Riani Pratiwi STMT. Sebelum masuk ke tahapan proyek konstruksi, ada baiknya kita mengetahui apa itu proyek konstruksi. Proyek konstruksi itu merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan upaya pembangunan suatu bangunan mencakup pekerjaan pokok dalam suatu bidang tertentu. Kegiatan proyek konstruksi ini merupakan penyatuan elemen yang berbeda menggunakan desain dan rancangan terperinci untuk membuat struktur untuk lokasi tertentu. Saat membangun struktur, kita perlu memiliki rencana yang jelas tentang bagaimana kita akan melakukan pembangunan tersebut. Kita juga perlu mengetahui lokasi spesifiknya, agar orang yang akan merancang dan membangun struktur tersebut dapat mempertimbangkan lokasinya. Ada beberapa jenis konstruksi. Hampir semua proyek konstruksi dapat dikategorikan secara luas ke dalam suatu dari 3 proyek. Nah, yang pertama itu ada gedung dan rumah. Dalam setiap jenis konstruksi ini ada banyak subbab kategori. Misalnya, bangunan mencakup rumah hunian dan gedung pencakar langit komersial. Proyek pembangunan mungkin melibatkan renovasi pada bangunan yang sudah ada atau bangunan yang dari awal. Yang kedua ada pekerjaan umum. Pekerjaan umum ini mencakup jalan, rel kereta api, sistem distribusi, pemurnian air limbah, bendungan, dan jembatan. Yang ketiga ada struktur tipe industri. Yang terakhir ini, proyek industri mencakup kilang, jaringan pipa, utilitas listrik, pabrik, dan infrastruktur telekomunikasi. Selanjutnya, ada 7 tahap dalam proyek konstruksi. Yang pertama ada perencanaan, studi kelayakan, penjelasan, perancangan, pengadaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan. Yang pertama, kita masuk ke dalam tahap perencanaan atau planning. Semua proyek konstruksi biasanya dimulai dari gagasan atau rencana dan dibangun berdasarkan kebutuhan. Pihak yang terlibat dalam tahap perencanaan ini adalah pemilik. Tahap perencanaan merupakan penetapan garis-garis besar secara proyek, meliputi rekrutmen konsultan untuk menerjemahkan kebutuhan pemilik, pembuatan TOR, survei, feasibility study, kelayakan proyek, pemilihan desain, schematic desain, program, dan budget. Adapun hasil dari tahapan ini adalah laporan survei, kemudian studi kelayakan, program dan budget, TOR, dan master plan. Selanjutnya adalah studi kelayakan. Pada tahap ini, untuk meyakinkan pemilik proyek bahwa proyek konstruksi yang diusulkan layak untuk dilaksanakan, baik dari aspek perencanaan maupun dari aspek ekonomi, baik dari sumber biayanya atau sumber pendanaannya, serta aspek lingkungannya. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap studi kelayakan ini adalah yang pertama, menyusun rancangan proyek secara kasar dan mengestimasi biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Yang kedua, meramalkan manfaat yang akan diperoleh jika proyek tersebut dilaksanakan, baik manfaat langsung, manfaat ekonomi, atau manfaat tidak langsung, yaitu manfaat sosial. Yang ketiga, menyusun analisis kelayakan proyek, baik secara ekonomis maupun finansial. Yang keempat, menganalisis dampak lingkungan yang mungkin akan terjadi apabila proyek yang dijalankan ini terlaksanakan. Selanjutnya ada tahapan penjelasan. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk memungkinkan pemilik proyek menjelaskan fungsi proyek dan biaya yang diinginkan.
sehingga konsultan perencanaan dapat secara tepat menafsirkan keinginan pemilik proyek dan membuat tafsiran biaya yang diperlukan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini ada 4. Yang pertama, menyusun rencana kerja dan menunjuk para perencana dan tenaga ahli. Yang kedua, mempertimbangkan kebutuhan pemakaian, keadaan lokal, dan lapangan. Merencanakan rancangan, taksiran biaya, dan persyaratan mutu. Yang keempat, mempersiapkan lingkup ruang kerja, jadwal waktu, taksiran biaya, implikasinya, serta rencana pelaksanaannya. Dan yang terakhir, mempersiapkan sketsa dan skala tertentu yang menggambarkan denah dan batas-batas proyek. Yang selanjutnya, tahapan perancangan atau desain. Pada tahapan ini meliputi 2 sub tahap, yaitu yang pertama tahap pradesain. Pada tahap ini mencakup kriteria desain, sistematik desain, proses diagram blok dan rencana tapak, potongan, denah, gambar situasi atau site, plan tata ruang, serta estimasi biaya. Yang kedua adalah tahap pengembangan desain. Tahap pengembangan desain ini merupakan tahap pengembangan dari prarancangan yang sudah dibuat dan diperhitungkan yang lebih detail, mencakup perhitungan detail struktural maupun non-struktural. Secara terperinci, gambar-gambar detail, gambar arsitektur, kemudian struktur, mekanal, dan lain sebagainya, secara garis besar. Kemudian, desain akhir dan penyiapan dokumen pelaksanaan, final design. Melakukan tahap akhir dari perancangan desain ini untuk tahap pelelangan, mencakup yang pertama gambar-gambar detail untuk seluruh bagian pekerjaan, yang kedua detail spesifik, yang ketiga daftar volume, yang keempat estimasi biaya secara terperinci, yang kelima syarat umum administrasi dan peraturan umum dokumen lelang. Adapun tujuan dari tahapan ini adalah yang pertama untuk melengkapi penjelasan proyek dan menentukan tata letak, rancangan, metode, konstruksi, dan taksiran biaya agar mendapatkan persetujuan dari pemilik. Yang kedua, mempersiapkan informasi pelaksanaan yang diperlukan termasuk gambaran rencana dan spesifikasi serta untuk melengkapi semua dokumen tender. Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada tahap desain ini, yang pertama, mengembangkan ikhtisar proyek menjadi penjelasan akhir. Kedua, memeriksa masalah teknis. Yang ketiga, meminta persetujuan akhir ikhtisar pada pemilik proyek. Yang keempat, mempersiapkan rancangan skema, termasuk taksiran biaya, rancangan terperinci, gambar kerja, spesifikasi, jadwal, daftar volume, taksiran biaya akhir, dan program pelaksanaan pendahuluan terhadap jadwal waktu. Yang selanjutnya adalah tahapan penggandaan atau pelelangan. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk menunjuk kontraktor sebagai pelaksana atau sejumlah kontraktor sebagai subkontraktor yang melaksanakan konstruksi di lapangan. Adapun hal-hal yang diperhatikan dalam tahapan ini ada 2. Yang pertama, prakualifikasi. Seringkali dalam tahapan pelelangan diadakan beberapa prosedur agar kontraktor yang berpengalaman dan berkompeten saja yang diperbolehkan ikut serta dalam pelelangan tersebut. Prosedur ini dikenal dengan babak prakualifikasi yang meliputi pemeriksaan sumber dana keuangan, material, fisik kontraktor yang potensial dan pengalaman pada proyek serupa, serta integritas perusahaan. Untuk proyek-proyek milik pemerintah, kontraktor yang memenuhi persyaratan biasanya dimasukkan ke dalam daftar rekanan mampu atau DRN. Yang kedua ada dokumen kontrak. Dokumen kontrak sendiri didefinisikan sebagai dokumen legal yang menguraikan tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Dokumen kontrak ini setelah adanya ikatan kerjasama antara 2 atau lebih dari beberapa pihak yang bersangkutan. Sebelum hal itu terjadi, terdapat proses penggadaan atau proses pelelangan.
di mana diperlukan dokumen lelang atau dokumen tender. Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk mewujudkan bangunan yang dibutuhkan oleh pemilik proyek yang sudah dirancang oleh konsultan perancangan dalam batas biaya, waktu yang sudah disepakati, serta dengan mutu yang telah disyaratkan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam tahapan ini adalah merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan semua operasional di lapangan. Perancangan dan pengendalian proyek secara umum meliputi yang pertama, perancangan dan pengendalian jadwal, waktu pelaksanaan, kemudian organisasi lapangan, tenaga kerja, dan yang terakhir peralatan dan material. Yang terakhir, tahapan pemeliharaan dan persiapan penggunaan. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk menjamin agar bangunan yang telah selesai itu sesuai dengan keinginan pemilik, dengan dokumen kontrak yang semua fasilitasnya bekerja sebagaimana mestinya. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.